Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Al-Quran sebagai kitab suci yang berisi wahyu Allah. Kita tahu bahwa Al-Quran kita adalah merupakan wahyu Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia dari semua aspek yang berorientasikan kepada kehidupan kekal di akhirat kelak. Sungguh barang siapa yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dengan dikombinasi sunnah Rasul, maka derajat akan ditinggalkan Allah. Salah satu istilah yang sering kita dengar adalah generasi Qur'ani yang menciptakan Al-Quran, menyintai Al-Quran. Dan generasi Quran ini sering diartikan sempit sebagai mereka yang membaca Al-Quran saja, atau menghafal, atau mempelajarinya. Pada satu lagi kriteria generasi Qur'ani yang lain adalah yaitu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Ini yang terpenting di dalam kehidupan kita. Sehingga generasi Qur'ani adalah mereka yang sukses di dunia maupun di akhirat. Setidaknya ada 10 nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat dari sosok seorang generasi Qur'ani. Seorang generasi Qur'ani itu yang pertama adalah orang yang menghargai waktu. Seorang yang menerapkan nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Maka dia akan memanfaatkan tiap detik yang dikaruniakan Allah kepada dirinya digunakan melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang produktif. Mereka tidak akan telat ketika masuk kerja. Datang tepat waktu. Tidak banyak bengong atau melakukan hal-hal yang sia-sia sebagainya. Cukuplah 3 ayat di dalam surat An-Nasr menerangkan pada kita tentang pentingnya waktu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan misalnya di dalam kebenaran kesabaran. Di sini Allah memulai ayat surat Al-Asr ini dengan wal 'asri, demi masa di situ. Ini menunjukkan ya, begitu pentingnya waktu itu harus dimanfaatkan. Yang kedua adalah memberi ilmu pengetahuan. Generasi Qur'ani adalah generasi yang luar biasa. Setiap perkataannya adalah kebenaran dan mempunyai dasar. Dia tidak akan mengeluarkan statement-statement yang dia tidak punya pengetahuan tentangnya atau sok tahu gampangannya gitu ya. Pengetahuan di sini tidak dibatasi sempit pada pengetahuan tentang agama saja, tetapi pengetahuan secara umum. Pengetahuan mengenai teknologi, tentang kebudayaan, kesehatan, politik, ya, dan sebagainya. Sehingga generasi Quran ini tidak akan berbuat atau berbicara dengan tanpa pengetahuan. Karena mereka takut dengan ayat yang cukup indah di surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaik kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Yang ketiga adalah generasi Qur'an ini adalah generasi yang memiliki budaya kerja keras. Kerja keras adalah salah satu kunci sukses dalam menjalani hidup. Kalau kita ingin mencapai suatu tujuan atau target besar, di mana target tersebut menurut sebagian orang
mustahil untuk dilakukan. Tetapi dengan kerja keras, maka sunatullah, target tersebut akan tercapai. Karena Quran ini adalah generasi yang adalah lebih dikatakan sebagai pekerja keras. Mereka tidak akan melakukan sesuatu pekerjaan setengah-setengah untuk mendapatkan rezeki atau menghasilkan karya dan ilmu. Karena mereka yakin Allah melihat mereka dan nanti di akhirat pekerjaan mereka akan ditampakkan oleh Allah. Bagaimana dawuhnya Allah dalam Al-Quran, Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturudduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini surat yang ada pada surat At-Taubah ayat 105. Generasi Qur'ani yang keempat harus memiliki ciri, memiliki orientasi ke depan. Ada seorang yang visioner. Visi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang dalam hidupnya. Seorang pemimpin harus mempunyai visi membawa orang-orang yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Seorang suami harus punya visi dalam memimpin anak istrinya menggapai berkah yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang individu pun harus punya visi yang lebih jauh lagi, yaitu the end of life. Yaitu the end of life-nya adalah surga atau neraka. Allah dalam suatu ayat berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbanyak untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini di surat Al-Hasr ayat 18. Gerakan yang kelima harus memiliki harga diri tinggi. Harga diri berkaitan dengan kemuliaan. Generasi Qur'ani akan menjaga ketakwaannya di segala macam kondisi. Baik senang maupun sedih. Lapang atau sempit. Hal ini dikarenakan apa? Karena mereka mengingat ayat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi inna akrakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar.